来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 601 Pedang Surgawi Warna-Warni, 2. Bagi iblis, kata-kata seperti itu adalah tanda pengakuan terhadap musuh. Manusia dipandang sebagai makanan bagi iblis, terutama mayat pembangkit tenaga manusia, yang tidak akan pernah dilepaskan oleh iblis. Pernyataan Asmodeus memberikan kehormatan besar untuk Long Haon. Long Haon tidak mengucapkan sepatah kata pun, melihat sepenuhnya pada Arya Dewi Cahaya pada saat itu. Kenapa dia tidak menggunakan dua pedang sucinya secara bersamaan sebelumnya, sebagai Retribution Knight? Dia awalnya ahli dalam menggunakan pedang ganda, jadi ketika menggunakan dua pedang, dia pasti akan menampilkan kemampuan pedang yang lebih besar. Alasan mengapa dia tidak melakukannya, adalah untuk mengaktifkan gerakan cadangan yang terakumulasi di Arya Dewi Cahaya. Penunggang naga Dewa Iblis Asmodeus jauh lebih kuat darinya, jadi Long Haon mengerti dengan jelas bahwa mengalahkan lawan sama sekali tidak mungkin, dan hal yang sama berlaku untuk menghentikannya. Tapi dia punya caranya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika masih sangat muda, Long Xingyu secara pribadi menjelaskan karakteristik semua Dewa Iblis, gaya bertarung mereka. Evaluasi Long Xingyu tentang Asmodeus sangat mirip dengan Ahnan. Dia menilai Dewa Iblis Berserk sebagai petarung yang panik, dan di dalam hati Ahnan, tidak ada yang lebih penting dari kekuatannya sendiri. Bahkan perintah Kaisar Dewa Iblis tidak serta-merta menjadi target kepatuhannya. Penilaiannya tentang Asmodeus mirip dengan Ahnan. Asmodeus juga terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi perbedaannya dengan Ahnan adalah ketika memiliki obsesi ini, dia menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Kaisar Dewa Iblis. Dan dia lebih rasional daripada Ahnan, tapi mungkin karena alasan ini, kekuatan individunya tidak bisa dibandingkan dengan Ahnan. Dengan kata lain, Asmodeus terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya tetapi memiliki rasa prioritas, yang tidak dimiliki Ahnan. Saat mengambil keuntungan dari aspek kepribadian Asmodeus itu, Long Haon tidak menggunakan peningkatan kekuatannya, tetapi hanya mengandalkan kecakapan bela dirinya untuk melawan. Sebenarnya, ini sangat membebaninya. Menghadapi lawan yang jauh di atasnya dalam kultivasi, bagaimana bisa dengan mudah mengandalkan sepenuhnya tekniknya melawan MT, Tai? Tapi tanpa ragu, Long Haon telah berhasil. Teknik pedang dan niat pedangnya sangat menarik perhatian Asmodeus. Karena Asmodeus juga tidak akan habis-habisan tetapi hanya membandingkan catatan pada aspek teknis. Ini membuat peluang optimal bagi yang lain untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Pada saat Asmodeus melepaskan serangan kuat itu, Long Haon sebenarnya sudah lama bersiap, semuanya ada dalam perhitungannya. Yang Wenzhao dan Duan Yi diselamatkan, Asmodeus secara alami tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Di bawah pengaruh Saint Spiritual Stove, dia harus membuat dirinya menjadi sasaran musuh. Jadi berkat kesiapannya, meskipun sulit, Long Haon masih berhasil merespons. Saat melawan Long Haon, Asmodeus terus-menerus mengabaikan suatu masalah. Itu adalah hilangnya Yating setelah melepaskan kemampuan Saint Spiritual Stove. Setelah muncul, Yating terus-menerus tetap menempel di punggung Long Haon, tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Dia bahkan tidak meluncurkan sihir tunggal karena takut menarik perhatian Asmodeus. Dan yang lebih penting, karena menunggu perintah Long Haon kapan harus menyatu dengan Arya Dewi Cahaya. Ini adalah rencana cadangan Long Haon dipertahankan. Melalui perendaman yang tak henti-hentinya di meteor yang jatuh, baik Arya of the Goddess of Light dan Blue Rain, Hibiscus of Light secara internal sangat diperkuat. Terlebih lagi, karena diasuh oleh Yating melalui kompor Saint Spiritual, kecocokan mereka dengan Yating setinggi mungkin. Awalnya, fusi pertama Yating dengan Blue Rain, Hibiscus of Light secara langsung menyebabkannya rusak, tapi ini jelas tidak akan terjadi sekarang.
Arya Dewi Cahaya adalah yang paling pas untuk maksud pedang Long Haon, dan Yating hanya mampu menyatu dengan satu pedang suci, jadi dia tetap hanya memanfaatkan Arya Dewi Cahaya. Dengan begitu, pada saat Asmodeus melancarkan serangan habis-habisan, Yating bisa langsung menyatu dengan pedang dewa, benar-benar menaikkannya menjadi alat dewa. Penuh dengan kekuatan pedang, Arya of the Goddess of Light seolah-olah menghidupkan kembali masa-masa pedang suci-suci yang digunakan Ye Wushang. Serangan Asura sebelumnya Long Haon dipandang sebagai pukulan fatal dari mata Asmodeus. Melihat Long Haon tidak menjawab kata-katanya, tatapan Asmodeus menjadi jauh lebih berat, mencengkeram di kedua tangannya tombak yang dulu dia pegang di satu tangan. 6 mata di 3 kepala menyebarkan warna hitam pekat. Tombak di tangannya perlahan-lahan diarahkan ke depan, saat titik tajamnya masuk dan mengirimkan sejumlah besar lingkaran hitam. Itu tidak lagi terbentuk dari api, tetapi tombak berbendera itu menjadi hitam pekat seperti tinta. Titik tajamnya ditujukan ke Long Haon, dan niat bertarung yang mengerikan dikombinasikan dengan niat membunuh yang sangat tajam berputar di ruang antara mereka berdua. Long Haon masih menatap pedang surgawi di tangannya, dengan acuh tak acuh berbicara, Asmodeus, ingatlah untuk memberitahu Dewa Iblis bahwa aku akan menunggunya di wilayah Iblis. Entah ras Iblis atau aku akan mati. Saya adalah Long Haon yang selalu Anda cari. Hah. Awalnya sangat fokus, Asmodeus langsung sangat terkejut setelah mendengar ini. Detik berikutnya, lapisan emas keunguan yang dalam tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Long Haon. Emas keunguan ini langsung dituangkan ke dalam Arya Dewi Cahaya. Lalu pedang Long Haon diayunkan, bergerak tanpa hambatan melawannya. Serangan pedang ini menerangi seluruh langit dengan garis emas keunguan, menjadikannya hitam pekat. Ini benar-benar serangan bertenaga penuh Long Haon, memusatkan seluruh kekuatannya di pedangnya. Selama serangannya, dia merasa seolah-olah menjadi satu dengan pedangnya. Pada saat yang sama semua roh pedang di Arya of the Goddess of Light melepaskan kekuatannya dalam seberkas cahaya keemasan keunguan itu. Itu mengeluarkan semacam desahan, yang mengungkapkan perasaan pelepasan yang luar biasa. Benar, saat ini juga pedang suci dari pengguna pedang suci Ye Wushang akhirnya kembali. Pedang ini akhirnya memiliki bantalan syukur yang dulu dimiliki pada tahun-tahun itu. Tanpa suara tabrakan apapun, saat pria dan iblis itu menyeberang, Star King muncul kembali di udara, menopang berat Long Haon saat terbang ke kejauhan. Yang membuat heran, penunggang naga, Dewa Iblis Asmodeus tidak mengejar, tetapi berdiri mengapung dengan tatapan tumpul, mempertahankan posisi gerakan menusuk yang sama. Tetapi yang mengejutkan, ketika warna hitam dari tombak berbendera sepanjang 5 meter dengan cepat memudar, seseorang dapat dengan jelas melihat jejak darah memanjang dari puncak tombaknya ke tangannya. Terlebih lagi, bekas luka besar telah muncul di tengah-tengah armor yang diubah dari naga neraka itu. Serangan pedang Long Haon diblokir oleh Asmodeus, tapi dia tidak bisa memblokir niat pedang yang terakumulasi di dalam, niat pedang kekuatan nyata. Itu lebih jauh untuk memusatkan semua kekuatan rohnya, mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak mungkin bisa menolaknya bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Asmodeus sangat terkejut dengan serangan pedang itu, dan mengerti dengan jelas bahwa jika budidaya Long Haon setara dengan miliknya, serangan pedang sebelumnya akan merenggut nyawanya. Asmodeus menyadari untuk pertama kalinya bahwa keterampilan bela diri mereka sebenarnya sangat berbeda. Lawan yang lemah itu hanya mengandalkan niat pedangnya untuk melukainya. Dia, yang selalu percaya bahwa dia bahkan tidak akan kalah dalam duel melawan Dewa Iblis di 12 teratas. Tapi sekarang dia benar-benar yakin bahwa benar-benar ada celah antara lawan yang lebih kuat dan dia. Memulihkan tombak yang ditandai, 3 kepala Asmodeus bergerak sedikit. Kepala sapi dan kepala domba jantan tanpa sadar memberikan tampilan yang mirip dengan kepala manusia di tengah. Kepala manusia mengambil napas dalam-dalam, bergumam keras, Long Haon. Bos, haruskah kita mengejar? Jika kita mengaktifkan pilar Dewa Iblis, anak muda itu bukanlah lawan bagi kita. Kepala sapi bertanya dengan keras. Kepala manusia itu menggelengkan kepala, kami tidak akan mengejar. Apakah Anda lupa tentang perintah yang mulia?
bahwa jika kita bertemu dengan seorang ksatria manusia bernama Long Haon, atau seorang ksatria manusia yang mengendarai binatang ajaib dengan banyak kepala, kita tidak bisa bertindak berlebihan. Biarkan dia pergi. Yang mulia pasti punya cara untuk menyingkirkannya. Kepala domba jantan itu menutup matanya, "Bos, saya pikir kita harus pergi ke pengasingan untuk beberapa waktu. Setelah kita mencapai Exorcist Mountain Pass, untuk sementara kita tidak berpartisipasi dalam pertempuran." Kepala manusia itu mengangguk, "Aku juga berpikir begitu. Saya memiliki jalan dalam pandangan. Mari berharap menemukan kesempatan lain untuk bersilaturahmi dengan manusia ini di masa depan." Saat dia mengatakan itu, Asmodeus memulihkan tombaknya, dan armornya larut dengan cepat, kembali ke bentuk naga neraka. Namun naga neraka ini memiliki luka yang panjang sekarang. Asmodeus tidak tahu bahwa saat Long Haon menunggangi Star King, seteguk darah menyembur ke topeng Golden Foundation armornya. Pertarungannya melawan Asmodeus tampak seperti pertarungan sederhana, tetapi dalam praktiknya itu membutuhkannya untuk menghabiskan upaya mental dan fisik yang besar. Tekanan musuh benar-benar terlalu mengerikan, misalnya, hanya tetap dalam keadaan waspada yang konstan, untuk bersiap jika Asmodeus meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblisnya atau memasuki mode godifikasi iblis. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan lain selain segera mengejar yang lain dan meluncurkan kemampuan transportasi menara keabadian. Untungnya, meskipun dia tidak mengetahuinya, Asmodeus masih dengan tenang merenungkan pedangnya daripada mengejar. Kecepatan terbang penuh Star King segera melewati pasukan iblis, setelah bertemu dengan timnya yang pergi lebih jauh. Mengendarai punggung naga nerakanya, Asmodeus menatap Long Haon yang jauh. Matanya semua memiliki penampilan meditatif. Instan sinar pedang itu terukir dalam-dalam ingatannya, dan gelombang pemahaman telah muncul secara bertahap di benaknya. Long Haon tidak tahu bahwa benar karena perjuangannya melawan Asmodeus, Dewa Iblis penunggang naga ini dalam waktu singkat akan meningkat secara dramatis dalam kekuatan, memasuki 24 Dewa Iblis teratas. Chapter 602. Kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis, I. Menekan energi dan darah menggelegak keluar dari dia, Long Haon tidak berani mengendurkan indranya sekarang. Setelah memastikan Asmodeus tidak mengejarnya, dia akhirnya benar-benar santai. Pada saat ini, utilitas Star King berbeda. Lingkaran cahaya emas keluar darinya ke tubuh Long Haon, menyebabkan munculnya kehangatan yang luar biasa. Sementara melengkapi energi spiritual untuk Long Haon, kemampuan penyembuhan pemanasan mengobati luka-lukanya. Namun meski begitu, luka Long Haon tidak akan sembuh hanya dalam beberapa saat. Demi menghalangi Asmodeus, dia menghadapi semua serangan musuh dengan caranya sendiri, menyerah untuk bertahan. Meskipun serangan lawannya dinetralkan berkat kekuatan serangannya, sejauh mana kekuatan musuh membuatnya sehingga setiap bentrokan memberikan tekanan yang mengerikan pada Long Haon. Golden Foundation Armor menetralisir sebagian darinya, tetapi pertempuran yang begitu panjang melibatkan lebih dari 100.000 bentrokan. Meskipun tubuhnya keras, pembuluh darahnya mengalami luka yang cukup besar. Jangan pernah lupa bahwa tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Long Haon tetap hanya di langkah ke-8, menghadapi musuh yang kuat di langkah ke-9, peringkat kedua dari langkah ke-9. Bahkan dengan ketangkasan yang sebanding, orang lain dalam situasi yang sama pasti sudah dirobohkan oleh lawan dengan energi spiritual yang begitu kuat. Karena hubungannya dengan Hao Yue, energi spiritual eksternal Long Haon jauh di atas orang biasa, begitulah cara dia bertahan, dan bahkan melukai lawan dan sangat mengintimidasi Asmodeus. Setelah terbang selama lebih dari 50 km, kelompok itu secara bertahap mendarat, dan Long Haon segera merangkak di punggung Star King, terengah-engah. Dalam sekejap, Cair telah bergabung dengan sisi Long Haon, meminjamkan lengan untuk mendukungnya dari punggung Star King. Hanyu menunjukkan tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan sisi Long Haon dan melepaskan kemampuan dari kompor spiritual berkah cahaya. Meskipun berkah cahaya tidak memiliki efek penyembuhan, setidaknya bisa membantu Long Haon dengan cepat memulihkan beberapa energi spiritual. Lin Xin mengeluarkan pil dan membantu melepas topeng Long Haon untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Bahkan Chen Ying'er telah pindah dekat dengannya, bukannya peduli tentang Duan Yi dan Yang Wenzhao. Semua orang dikelilingi Long Haon di sekitar.
Melihat wajah pucat Long Haon, Chen Ying'er meneteskan air mata. Bos. Long Haon memaksakan senyum. Bodoh, apa yang kamu tangisi? Tidakkah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja? Dan bagaimana yang Wen Shao dan Duani? Han Yu berkata, saya telah menerapkan beberapa sihir penyembuhan padanya. Berkat pil Lin Xin, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Namun, luka mereka sangat parah. Mereka perlu dirawat selama waktu tertentu sebelum pulih. Kebetulan tidak ada luka yang rusak parah. Long Haon menyatakan, mereka akhirnya diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam perbatasan wilayah iblis. Kita bisa melawan pasukan iblis kapan saja. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah saya mendapatkan kembali kekuatan, pertama-tama mari kita kembali ke Menara Keabadian. Ya. Semua orang menerima. Cair meminjamkan lengannya untuk membantu Long Haon duduk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi rasa sakit di matanya sangat menggerakkan Long Haon secara emosional. Menyentuh tangan kecilnya menekan rasa sakit di tubuh Long Haon, saat dia menutup matanya dengan wajah tersenyum, membiarkan energi spiritual internalnya memulihkan saluran tubuhnya yang rusak. Dengan efek dari kompor spiritual berkah cahaya, energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat. Bahkan energi spiritual yang tersimpan di Golden Foundation Armor-nya pulih dengan baik. Yang lain duduk melingkar dengan sangat sadar, dan Chen Ying'er pergi untuk mengurus Yang Wen Shao dan Duani. Sementara Zhang Fangfang berjaga-jaga, yang lain semua menjaga sisi Long Haon. Setengah jam kemudian, wajah Long Haon akhirnya pulih beberapa kekuatan. Perlahan membuka matanya dan meludahkan darah, dia mendapatkan kembali semangatnya dan segera mengaktifkan teleportasi dengan rekan-rekannya di sampingnya. Pada hari berikutnya, Long Haon dalam kondisi pemulihan, luka-lukanya bahkan lebih parah dari yang dibayangkan orang lain. Demi menghindari mempengaruhi misi penyelamatan rekan-rekannya, Long Haon memutuskan hubungan rantai berbagi jiwa selama pertarungannya melawan Asmodeus, dewa penunggang naga. Dia harus menanggung semua kerusakan sendirian, tidak hanya pembuluh darahnya yang rusak, tetapi bahkan organ dalamnya. Yang lainnya juga menjalani istirahat dan pemulihan. Di bawah perhatian besar kelompok, situasi Yang Wen Shao dan Duani meningkat pesat. Han Yu menggunakan sihir penyembuhan secara penuh beberapa kali, yang menstabilkan tubuhnya dengan bantuan pil obat. Hah? Yang Wen Shao perlahan membuka matanya, merasa sangat berat, dan tidak mampu mengerahkan kekuatan sedikit pun. Hanya sedikit kehangatan yang keluar dari dadanya yang membuatnya merasa hidup. Sejak timnya dimusnahkan oleh Asmodeus dan dia menerima luka berat, hidupnya tergantung pada seutas benang. Setelah kehilangan semua kesadaran waktu, meskipun terjaga, dia masih merasa sangat pusing. Kamu sudah bangun. Suara Chen Ying'er dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Murid Yang Wen Shao akhirnya fokus, melihat Chen Ying'er dengan kabur. Melihatnya dalam rok putih, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, menggumamkan beberapa kata tanpa mengucapkannya. Chen Ying'er mengambil air segar, dengan hati-hati menopang tubuh bagian atasnya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menuangkan air di antara bibirnya. Saat air segar dituangkan, Yang Wen Shao menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ying'er, Ying'er, suaranya sangat serak, jauh berbeda dari nada bermartabat sebelumnya. Ini aku. Kakak Wen Shao, apakah kamu lebih baik? Iblis ini benar-benar menganiaya Anda seperti itu. Pada titik ini, mata Chen Ying'er tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Luka Yang Wen Shao dan Duani sangat parah. Yang Wen Shao mengalami lebih dari selusin patah tulang dan bahkan beberapa otot tangan dan kakinya patah. Beberapa luka di tubuhnya saling berhubungan. Jika bukan karena kondisi tubuhnya yang semula sangat baik, bahkan jika iblis tidak berencana membiarkan mereka mati seperti itu, dia pasti sudah lama bergabung dengan sisi Dewi Cahaya. Ying'er, apakah aku sudah mati? Sungguh luar biasa. Aku bisa melihatmu pada saat kematianku. Aku pernah mendengar bahwa kau berada dalam kultivasi terpencil selama ini. Jika bukan karena perang suci itu, aku sudah berpikir sejak lama tentang mengunjungimu. Sayangnya aku tidak akan punya kesempatan. Aku tidak pernah.
Aku mengerti. Mengapa sikapmu berubah total? Suatu hari, jika aku telah melakukan ada yang salah, tolong berhenti menyalahkan. Oke? Dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai. Akhirnya aku merasa tenang, aku hanya sangat benci berpisah denganmu. Yang Wenzhou tampaknya mengambil kesempatan terakhirnya untuk mengeluarkan semua pikirannya yang menumpuk padanya. Akhirnya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia dapatkan kembali dengan susah payah, dan menjadi tidak sadarkan diri sekali lagi. Aku tidak menyalahkanmu lagi, jangan pingsan. Dalam kecemasan, Chen Ying'er tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Hei, jangan menangis. Bukannya dia akan mati. Duduk di dekatnya, Lin Xin mengejeknya. Chen Ying'er memberinya tatapan panjang yang sangat sengit. Ada apa denganmu? Apakah obat bro? Apakah Anda memprovokasi saya? Lin Xin tertawa terbahak-bahak, sudah berapa kali kita memeriksanya? Selama dia diberi waktu dia pasti akan pulih. Anda hanya kehilangan pikiran Anda dalam keprihatinan. Saya bahkan ragu bahwa kata-katanya sebelumnya hanya bertujuan untuk memenangkan simpati Anda. Omong kosong, dia terluka seperti itu, namun akan bertindak dengan sengaja? Apakah kamu bahkan punya hati? Chen Ying'er meledak dalam kemarahan. Baiklah. Anda telah menang, berhenti mengganggu semua orang dengan suara Anda. Itu tidak sengaja, oke? Seorang gadis yang sedang jatuh cinta adalah hal yang menakutkan. Lin Xin segera mengangkat tangannya menyerah, tertawa bahagia. Chen Ying'er mendengus, tunggu saja, aku akan mengajukan semua keluhanku saat kita bertemu saudari Li Xin. Diingatkan bahwa Yang Wenzhou tidak terluka, air matanya secara alami mengalir ke bawah, tetapi dia masih memegang bagian atas tubuhnya. Memikirkan kembali beberapa kenangan dari masa lalu, matanya tidak bisa menahan kehangatan. Tepat pada saat ini, Long Haon yang berada di tengah kultivasi membuka matanya, segera menarik perhatian Chair yang berdiri di sampingnya, yang menatapnya, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu? Long Haon tersenyum menanggapi, jangan khawatir, pada dasarnya aku baik-baik saja. Luka itu menghabiskan sebagian energiku, tapi itu akan kembali setelah pulih sedikit. Dengan konstitusinya sebagai Scion of Light, tidak ada sihir cahaya yang seefektif penyembuhan diri dari esensi cahaya murni di tubuhnya. Dengan kerja siang dan malam, semua salurannya kembali normal. Tubuhnya juga pulih dengan sangat cepat. Chair duduk di dekat Long Haon, bersandar padanya dan memegang tangannya, dengan lembut bertanya, Haon, apakah kamu tahu kapan aku jatuh cinta padamu setelah kehilangan ingatanku? Long Haon menggelengkan kepalanya, sambil menggosok kepalanya dengan tangan lainnya. Chair bertanya dengan suara lembut, itu benar karena perang suci baru saja dimulai, ketika kami hampir berpisah. Pada hari-hari itu Anda menyiapkan makanan untuk saya, memanaskan sup, dan melindungi saya. Aku tidak akan pernah melupakan penampilanmu saat merawatku. Setelah kehilangan ingatanku, aku sangat ragu-ragu, tetapi selama hari-hari itu, berkatmu hatiku menjadi stabil. Jika suatu hari, iblis tidak mengancam aliansi, saya ingin tinggal bersama Anda di lingkungan alami, area yang kaya akan vegetasi, dengan beberapa rumah kayu kecil, di mana Anda dapat menyiapkan makanan saat saya merawat anak-anak kita. Itu akan sangat bagus. Hati Long Haon ini ditarik oleh kata-kata Chair ini. Mengambil tangannya dari cengkeramannya, dia memegang pinggangnya dan mengungkapkan mata kerinduan, hari itu pasti akan datang. Jika semua orang mau, kita bisa memilih tempat tinggal dan membangun desa kecil di sana. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun, hanya membiarkanku melihatmu setiap saat sudah cukup. Kami akan memelihara berbagai sayuran, tinggal di rumah kayu, memelihara beberapa hewan peliharaan. Saya akan menyiapkan sup dan membuat makanan untuk anak-anak. Di malam hari, saya akan membawa anak-anak ke atap untuk melihat bintang-bintang. Tanpa kegelapan yang dibawa oleh Demonkin, langit pada saat itu akan sangat biru. Bersandar di pinggang Long Haon, Chair menutup matanya. Kali ini wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Hari itu pasti akan datang. Chair mengulangi kata-kata Long Haon, menegaskan perasaannya. Chapter 603.
Pramuka Mental Kaisar Dewa Iblis, 2. Meskipun suara mereka tidak keras, rekan-rekan di sekitarnya semua bisa mendengar. Mengumpulkan mata mereka pada Long Haon dan Chair, segala macam perasaan menggenang di hati mereka. Bahkan mata Wang Yuanyuan yang keras kepala tidak bisa membantu tetapi memerah. Akankah hari ini pasti terjadi? Demon Kin begitu kuat. Sebagai anggota dari pasukan berburu iblis berjudul, bisakah mereka akhirnya membawa akhir yang begitu indah? Mungkin mereka akan mati dalam pertempuran berikutnya melawan iblis. Sesaat mereka merasa seperti tercekik, tapi hati mereka sepakat dalam rasa rindu. Demi membawa kebahagiaan ini kepada manusia sebanyak mungkin, mereka harus bertarung melawan Demon Kin. Resolusi besar ini menjadi kuat di dalam diri mereka. Menepuk punggung Chair, Long Haon menopang dirinya ke posisi duduk lurus berkat bantuannya. Bangun, dia berpikir untuk hanya menahan Chair untuk berendam dalam kebahagiaan itu. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, dia hanya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia memberitahu kelompok berikutnya, sudah waktunya. Saya akan mengintai gerakan iblis. Saat aku bisa memastikan bahwa kelompok Demon God Emperor telah tiba di Exorcist Mountain Pass, kami akan segera menuju ke wilayah iblis, membiarkan Demon God Emperor mengetahui keberadaan kasar kami untuk membebaskan Exorcist Mountain Pass dari bahaya. Chair segera membuka matanya dan berdiri, biarkan aku pergi. Saya bisa menjadi tidak terlihat, membuatnya lebih mudah untuk diintai. Long Haon menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Di depan pemeriksaan mental di tingkat Kaisar Dewa Iblis, tembus pandangmu hampir tidak akan menunjukkan efek. Biarkan aku pergi, jika terjadi kesalahan, aku bisa segera berteleportasi kembali. Saya pasti akan lebih berhati-hati. Chair berencana untuk membalas, tetapi bahunya ditekan oleh Long Haon, yang segera berteleportasi kembali setelah menginstruksikan semua orang untuk terus berkultivasi. Dalam sekejap cahaya keemasan, Long Haon kembali ke tempat asalnya. Lingkungan adalah hutan belantara yang benar-benar kosong. Setelah beberapa saat merenung, Long Haon melepas armor yayasan esensi emasnya, mengenakan jubah besar. Tanpa bepergian dengan penerbangan, dia berlari cepat menuju Exorcist Mountain Pass. Ini demi mengurangi pelepasan aura sucinya. Entah Golden Foundation Armor atau sayap spiritualnya akan melepaskan terlalu banyak esensi cahaya. Setelah berlari kurang dari 1000 meter, mental yang luar biasa mungkin tersapu. Instan Long Haon diselimuti oleh kekuatan mental ini, dia merasa darahnya membeku. Semburan cahaya keemasan keunguan meledak dari dalam dirinya. Ini adalah dorongan yang diberikan Hao Yue setelah mendapatkan kepala keenamnya. Dalam beberapa hal, kekuatannya sudah bercampur dengan kekuatan penekan darah Hao Yue. Tanpa ragu sedikit pun, Long Haon langsung mengaktifkan menara keabadian, kembali ke dalam dengan tampilan pucat. Hanya beberapa menit telah berlalu dari keberangkatannya ke kepulangannya. Melihat Long Haon kembali begitu tiba-tiba, semua orang sangat terkejut. Itu Kaisar Dewa Iblis. Long Haon menegaskan tanpa ragu-ragu, saya bisa merasakan kepanduan mentalnya. Tidak salah lagi, itu pasti dia, aku mengenali aura mental itu. Apa kekuatan mental yang kuat? Jika dia melakukan itu dari Exorcist Mountain Pass, kekuatannya benar-benar terlalu menakutkan. Kami setidaknya pada jarak 300 km dari sana, tetapi kekuatan mentalnya datang sangat dekat. Perasaan tak tertahankan itu terlalu menakutkan. Long Haon hanya merasa seolah-olah dia ditekan dengan keras oleh kehadiran yang maha kuasa, masih merasa pusing bahkan sampai sekarang. Melihat wajahnya yang pucat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang. Untuk dapat menimbulkan kerusakan berat pada Long Haon, yang telah membunuh beberapa dewa iblis peringkat rendah, dengan pemeriksaan mental sendirian pada jarak beberapa ratus kilometer, kekuatan seperti apa yang bisa dimiliki Kaisar Dewa Iblis? Meskipun evaluasinya terhadap Kaisar Dewa Iblis sudah sangat tinggi, bagaimanapun juga dia tidak pernah bersinggungan dengan ras iblis nomor 1 ini. Sekarang semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas, merasa sangat terkejut. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, bos? Tanya si Masian. Long Haon sudah tenang, dan menjawab dengan serius, menembus jauh ke dalam wilayah iblis tanpa penundaan. Baru saja,
Saya tidak membuat persiapan sebelumnya karena tidak berpikir bahwa pemeriksaan mental Kaisar Dewa Iblis dapat mencapai jarak yang begitu jauh dan tidak melindungi diri saya dengan kekuatan mental. Pada jarak yang begitu jauh, bahkan jika dia merasakan keberadaanku, dia tidak mungkin mengenaliku dalam waktu sesingkat itu. Tetap di Menara Keabadian, semuanya. Saya adalah penghasut utama teleportasi sehingga akan terjadi di mana saya berada untuk semua orang. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis bahkan lebih kuat, pemeriksaan mentalnya pasti memiliki beberapa batasan jangkauan. Saya akan segera berangkat dan menggunakan perlindungan kekuatan mental pada diri saya sendiri. Mari kita lihat sisanya setelah memasuki wilayah iblis. Selama kita melewati rintangan ini. Sebenarnya, membiarkan mereka tetap berada di Menara Keabadian dan berkultivasi adalah metode terbaik. Kaisar Dewa Iblis pasti mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk meluncurkan penyelidikan mental dalam skala besar dan tentu saja tidak bisa meluncurkannya secara permanen. Memilih untuk pindah saat mati adalah yang paling aman. Tapi itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Demon God Emperor melampiaskan amarahnya pada Exorcist Mountain Pass karena ketidakhadiranku? Jangankan kuil assassin, bahkan penambahan kuil ksatria belum tentu menghentikan kemajuan Kaisar Dewa Iblis. Tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Long Haon dan Hao Yue, jadi hanya penampilan pribadi mereka di wilayah iblis yang bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Bos, bukankah itu terlalu berbahaya? Chen Ying'er bertanya dengan khawatir. Long Haon menjawab, tidak masalah. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis mengkonfirmasi kehadiranku, selama aku tidak bersilang tangan dengannya dan segera berteleportasi kembali, tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Jika hanya aku sendiri, aku sudah bisa menyelesaikan teleportasi instan kembali ke Menara Keabadian. Berkultivasi di sini dengan tenang, saya akan baik-baik saja. Demi aliansi, saya akan sangat berhati-hati. Tidak ada yang mencoba membujuknya, karena Long Haon selalu menangani masalah dengan andal, dan akan membuat sangat sedikit keputusan yang tidak pasti. Dia sudah membuktikan ini pada misi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang khawatir akan keselamatannya, mereka juga sangat percaya padanya. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Haon teleport kembali sekali lagi, kali ini menutupi seluruh tubuhnya dengan perlindungan kekuatan mentalnya. Tepat setelah melangkah menuju Sheng Mo Dalu, dia segera bergegas dengan panik ke arah yang berlawanan, masuk ke dalam wilayah iblis. Jika mereka bertarung dalam kekuatan mental, Long Haon jauh dari lawan untuk Kaisar Dewa Iblis. Tetapi semua yang dia gunakan untuk kekuatan mentalnya adalah untuk melindungi tubuhnya. Pada jarak yang begitu jauh, kesadaran yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis tentang dirinya tidak akan terlalu kuat. Sementara bergegas dengan kecepatan penuh, Long Haon mencoba yang terbaik untuk merasakan tingkat intensitas kepanduan mental Demon God Emperor. Dengan sangat cepat, dia mengerti bagaimana Demon God Emperor berhasil secara ajaib mencapai jarak lebih dari 300 km dengan kepanduan mentalnya. Kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis tidak multi-arah, tetapi hanya membidik ke satu arah, seperti seberkas sinar yang ditembakkan secara horizontal. Dengan cara ini, kekuatan mentalnya akan terkumpul sepenuhnya dalam satu arah, secara alami mencakup jangkauan pengintaian yang jauh lebih besar. Namun, meski begitu, kengerian Kaisar Dewa Iblis menyebabkan Haon merinding, mengguncang sedikit kepercayaan dirinya untuk mengalahkannya di masa depan. Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Long Haon telah tumbuh dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada saat ini, dia menemukan secara mengejutkan bahwa jarak antara Kaisar Dewa Iblis dan dia masih setinggi langit. Tidak heran kakeknya memberinya penilaian seperti itu. Long Tianying telah memberitahu Haon sebelumnya bahwa Kaisar Dewa Iblis zaman sekarang adalah yang paling kuat yang muncul sejak turunnya Iblis 6.000 tahun yang lalu. Dia sangat mungkin menembus jutaan energi spiritual secara nyata, mencapai puncak langkah ke-9, dan hampir mencapai batas legendaris langkah ke-10. Apa langkah ke-10? Itu adalah batas dewa. Dan karena iblis awalnya bukan dari dunianya, mereka tidak tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh dewa dunia ini. Bahkan tidak ada catatan pencapaian tingkat ini, karena belum pernah ada manusia yang mencapai tingkat ini. Masalah berat menaklukkan Kaisar Dewa Iblis masih jauh.
Sambil berpikir begitu, Long Haon melaju kencang. Seperti yang dia perkirakan, meskipun kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis akan mendarat padanya pada beberapa interval, itu tidak bisa menembus permukaan tubuhnya. Rasanya seolah-olah Long Haon adalah batu, yang hanya disapu oleh kepanduan mental. Kepanduan mental Kaisar Iblis Dewa tidak menjadi lebih kuat dari awal hingga akhir, yang berarti bahwa dia seharusnya tidak mengetahui tentang kehadiran Long Haon. Namun meski begitu, dia tidak berani melonggarkan kewaspadaannya sedikit pun, masih memusatkan seluruh perhatiannya pada perubahan di dekatnya. Begitu angin bertiup di sepanjang rumput di sekitarnya, dia akan segera berteleportasi kembali ke Menara Keabadian. Camp Iblis di luar Exorcist Mountain Pass. Di tenda hijau tua yang baru saja didirikan, Kaisar Dewa Iblis duduk, bersila dan menutup kedua matanya, membuat gerakan khusus dengan kedua tangannya. Permukaan tenda besar ini setidaknya seluas 500 meter persegi, sangat lebar. Tapi di dalam tenda hanya ada dua Dewa Iblis yang maha kuasa yang dikenal sebagai Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dewa Iblis Bulan Agares duduk dengan tenang di belakang Kaisar Dewa Iblis, ekspresi ragu-ragu di wajahnya, saat tatapannya sesekali menyapu sekeliling. Situasi pasukan pemburu iblis manusia yang menyergap Kaisar Dewa Iblis bukanlah hal yang langka. Meskipun di depannya, manusia ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dianggap sebagai ancaman, mereka memiliki metode pembunuhan yang tidak ada habisnya, jadi bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kekuatan mental menakutkan dari Kaisar Dewa Iblis pertama-tama melewati tenda untuk mencapai ketinggian, sebelum menyebar ke sekitarnya. Jika iblis di camp ini tersapu oleh kekuatan mental yang menakutkan ini, semua akan berdiri lemas dan tidak akan berani mengalah. Sebagai Dewa Iblis kedua, kekuatan Agares adalah yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis di semua jenis iblis. Tapi karena itu, dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatannya sudah melampaui kategori iblis sejak lama, dan lebih dekat ke kategori surgawi. Chapter 604. Pramuka Mental Kaisar Dewa Setan, 3. Bahkan Agares gemetar di depan kekuatan mentalnya yang menakutkan. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun dia bisa disebut Dewa Iblis nomor 2, bahkan jika kamu menambahkan pasukan Vasago, Saminaga, dan Marbas, mereka bertiga pasti tidak akan menjadi lawan bagi Kaisar Dewa Iblis. Tanpa perlu menyebutkan manusia yang tidak tahu sejauh mana kekuatan Kaisar Dewa Iblis, bahkan Dewa Iblis pihak mereka sendiri tidak mengerti dengan jelas apa yang dicapai oleh penguasa tertinggi mereka. Sebagai Kaisar Dewa Iblis paling kuat dalam sejarah iblis, pikiran sebenarnya Xiu Feng tidak jelas bagi semua orang. Kekuatan mental menakutkan yang meluap menghilang secara bertahap, saat Kaisar Dewa Iblis perlahan membuka matanya, memperlihatkan senyum tipis. Yang mulia, apakah Anda telah membuat beberapa penemuan? Melihat ekspresinya, Agares langsung bertanya. Xiu Feng tersenyum tenang. Dia berkomentar dengan nada menegur, berapa kali aku memberitahumu bahwa tidak peduli di mana kehadiran kita, kamu harus memanggilku bos, bukan yang mulia. Kami adalah saudara. Agares tersenyum padanya, kesopanan tidak bisa ditinggalkan. Sebagai Dewa Iblis nomor 2, saya terutama harus memberi contoh. Prestise bos akan selamanya menjadi yang tertinggi. Xiu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, ini dia lagi. Lakukan sesukamu. Melihat Xiu Feng dalam suasana hati yang cukup baik, Agares bertanya, sudahkah Anda membuat beberapa penemuan, bos? Xiu Feng mengangguk, anak muda ini benar-benar licik. Jejak menghilang sepersekian detik setelah muncul. Seharusnya kemampuan teleportasi yang Ah Bao bicarakan. Saya tidak dapat memahami lokasi spasial mereka juga. Saya khawatir itu adalah harta teleportasi dari kelas alat surgawi. Agares mengangguk, ini benar-benar berjalan seperti yang diprediksi oleh saudara ketiga. Tampaknya menangkapnya benar-benar bukan hal yang mudah. Bukan lawan yang kuat, tapi cukup licik. Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan satu ons kekecewaan dan frustrasi, sungguh memalukan. Memalukan? Agares menatap Xiu Feng dengan sedikit tidak mengerti, bos, mengapa saya merasa bahwa Anda tampaknya tidak benar-benar ingin membunuh manusia ini?
Mata Xiu Feng mengungkapkan jejak kesepian saat dia menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika aku tidak ingin membunuhnya? Aku masih harus membunuhnya. Dibandingkan dengan kemakmuran ras besar kita, apa itu satu orang? Bahkan jika orang itu adalah Ah Bao, aku juga harus membunuhnya. Mencapai titik ini, alisnya mendongak, senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. Manusia tua ini masih benar-benar menunjukkan rasa hormat kepadaku. 3 pasukan perburuan iblis sedang menunggu di sekitar kita, semuanya terdiri dari anggota melebihi 200.000 energi spiritual. Apakah mereka takut aku akan bertindak melawan Exorcist Mountain Pass? Tapi bagaimana mereka bisa tahu apa itu Exorcist Mountain Pass di mataku? Mata Agares berbinar, mau aku pergi mengajari mereka pelajaran, bos? Xiu Feng menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Orang-orang ini cukup licik, dan tidak akan dengan mudah mengintervensi kita kecuali sampai pada upaya terakhir. Saya tidak merasa seperti memperhatikan mereka. Setelah saya menangani masalah itu dan mendapatkan status dewa, saya akan membersihkan mereka dari bumi dengan jentikan pergelangan tangan. Apakah Anda tahu mengapa saya masih belum membuangnya? Itu karena saya ingin memberi umat manusia perasaan bahwa mereka benar-benar mengendalikan saya. Keseimbangan ini tidak dapat dilanggar dengan gegabah, jika tidak, perjuangan hidup dan mati dengan umat manusia tidak akan mudah untuk kita selesaikan. Agares mengangguk, tujuan perang suci ini seharusnya sudah tercapai. Bos, kapan kita harus mengakhirinya? Kerusakan yang kami alami dalam 2 tahun ini juga cukup besar, tetapi jumlah penduduk akhirnya dapat diatur. Xiu Feng bertanya, bagaimana dengan kondisi di sisi timur? Setelah Andromalius meninggalkan ular iblis sebagai kawanan naga tanpa kepala, Kaisar Dewa Iblis secara khusus mengirim Dewa Iblis lain untuk berjaga-jaga. Sebagai sumber pasokan makanan terbesar, Laut Timur sangat penting. Agares menjawab, situasi saat ini cukup bagus dengan perintah yang Anda berikan untuk mempercepat eksploitasi sumber daya laut. Persediaan makanan kita untuk tahun ini sekitar 30% lebih tinggi. Dengan penurunan populasi kita karena perang suci, tidak akan ada masalah mempertahankan diri untuk saat ini. Selain itu, sejak tahun-tahun ini Anda mendorong perkebunan dan budidaya, manusia ini cukup patuh, jumlah bahan makanan meningkat dari tahun ke tahun. Xiu Feng mengangguk, bagus. Terus rebut pengajin manusia sebanyak mungkin dari aliansi. Setelah perang suci berakhir, ini akan menjadi prioritas kami yang paling mendesak untuk masa depan. Juga, mari kita juga mendorong reproduksi manusia. Setelah manusia peliharaan kita mencapai jumlah yang cukup, kita bisa melenyapkan aliansi kuil. Saya berharap untuk melihat hari seperti itu terjadi di tahun-tahun hidup saya. Agares tersenyum, bos memiliki 1000 tahun untuk memerintah, kamu masih muda. Xiu Feng menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak muda. Namun, jika saya dapat menstabilkan fondasi saya sebagai dewa, memerintah selamanya sama sekali bukan tidak mungkin. Setelah saya membunuh Long Haon itu, perang suci ini dapat segera dihentikan. Umat manusia telah kehilangan banyak kekuatan, dan akan cukup terintimidasi. Ya. Long Haon telah berjalan selama 2 hari 2 malam di hutan belantara. Mencoba sejauh mungkin untuk menyembunyikan esensi cahaya murni yang keluar darinya, dia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya. Setelah seharian berlari dengan tergesa-gesa, dia sudah berhenti merasakan kehadiran Kaisar Dewa Iblis. Tapi meski begitu, dia sama sekali tidak berani istirahat. Yang paling penting bagi mereka belum datang. Mereka harus menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Demi meningkatkan jaraknya dari Kaisar Dewa Iblis, Long Haon telah melakukan perjalanan ke arah timur. Di antara 24 provinsi iblis, provinsi tengah sebenarnya bukan yang paling penting. Bagian barat laut benua berada di bawah kendali aliansi kuil, sementara sisi iblis mengendalikan seluruh wilayah. Melihat benua secara keseluruhan, provinsi tengah sebenarnya berada di wilayah selatan tengah, yang terdekat adalah benteng tenggara yang dilindungi oleh kuil prajurit. The Exorcist Mountain Pass sangat jauh, tetapi iblis menempati area yang begitu luas, sehingga ketika sendirian, Long Haon dapat dengan mudah bergerak tanpa hambatan. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Dewa Iblis hampir tidak akan menemukannya secara nyata.
Pada 2 hari terakhir, Long Haon juga tidak berlari membabi buta. Dalam ketergesaannya, dia energi spiritual internalnya, mengobati sebagian besar luka internalnya. Saat memasuki provinsial, mereka sudah bisa dianggap jauh di dalam wilayah iblis, jadi dia akhirnya bisa bersantai. Sekarang mereka perlu membuat keributan untuk mendapatkan perhatian Kaisar Dewa Iblis. Dari peta yang Yuye serahkan kepadanya yang tersimpan di Eternal Melody, saat dia membuka dan memeriksanya, peta itu tidak hanya merekam medan dan kota, tetapi bahkan situasi garnisun dari berbagai klan iblis. Tapi tentu saja, karena pertimbangan perang suci, situasi saat ini seharusnya telah berubah sampai batas tertentu. Provinsi Yel berada di lokasi yang nyaman, ibu kotanya kota Yel berada di tengah jalan utama. Dewa Iblis harus berada di garnisun di sana, berdasarkan isi peta. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 57, Dewa Setan Panther Auser, yang memimpin Setan Panther yang ditempatkan di kota Yel. Setan Panther tidak bisa dianggap sebagai klan pejuang. Jumlah mereka cukup rendah, tetapi memiliki karakteristik mereka sendiri. Pada saat pertempuran, mereka tidak akan sekuat dan gagah berani seperti beruang setan atau sapi setan, tetapi sangat cepat, ahli dalam meluncurkan serangan mendadak dengan kekuatan ofensif yang menakjubkan. Pakar dalam kecepatan dan serangan, mereka dekat dengan Jacques Demons dalam jumlah, tetapi karena kehadiran garis keturunan Dewa Iblis mereka, kekuatan dan posisi mereka jauh di atas Jacques Demons. Dalam klan Setan Panther ini, target Long Haon telah diperbaiki. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Dewa Setan Panther peringkat 57 ini ada atau tidak di kota Yel. Tidak peduli apakah dia akan berada di sana atau tidak, Long Haon sudah mengambil keputusan untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang kedatangannya di wilayah iblis yang dalam dengan serangan mendadak itu. Mengaktifkan melodi abadi, Long Haon kembali saat berikutnya di Menara Keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope, yang semuanya duduk berkultivasi di tempat yang sama, segera terbangun dari keadaan kultivasi setelah kembalinya Long Haon. "Haon, bagaimana kabarmu?" Cair melangkah maju dan yang pertama bertanya. Yang lain berkumpul juga, tetapi hanya Yang Wen Shao dan Duan Yi yang masih terbaring di tanah. Namun, keduanya sekarang sudah bangun. Setelah menerima 2 hari perawatan dan pengobatan, mereka setidaknya tidak akan kehilangan kesadaran dalam satu gerakan. Long Haon menjawab, "Saya telah menembus jauh ke dalam wilayah iblis, dan saat ini, saya sudah berada di provinsial. Bersiaplah semuanya, saya akan memindahkan kami di utara provinsial, sekitar 200 km dari kota Yel, yang akan menjadi target pertama kami. Kami akan berangkat 2 jam kemudian." Meskipun perjalanan 2 hari ini sudah cukup baginya untuk menyelesaikan pemulihan, pikirannya sangat lelah, bagaimanapun juga dia harus melakukan perjalanan dalam keadaan sangat waspada, dan perlu istirahat sebelum dia bisa melanjutkan. Semua orang mengangguk berturut-turut. Melihat Long Haon kembali dengan selamat sudah menjadi bukti bahwa dia telah memisahkan diri dari Kaisar Dewa Iblis. Pergi sekali lagi ke wilayah iblis, dan untuk melancarkan serangan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Masing-masing dari mereka sudah bersemangat untuk beraksi. Long Haon berjongkok di depan Yang Wen Shao dan Duan Yi. "Kakak Yang, kakak Duan, bagaimana lukamu? Apakah sudah merasa lebih baik?" Melihat Long Haon, Yang Wen Shao dan Duan Yi tidak bisa menahan hati mereka dipenuhi dengan segala macam perasaan. Setelah dikalahkan oleh Asmodeus, Dewa Penunggang Naga, mereka tidak berpikir mereka akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Dan mereka berharap lebih sedikit untuk diselamatkan oleh saingan terbesar mereka di kuil ksatria. Kembali pada tahun-tahun itu, ketika semua orang menjalani tes untuk menjadi pemburu iblis, budidaya Long Haon masih jauh dari mereka berdua. Setelah berlalunya waktu, meskipun mereka juga tidak bertemu dengannya untuk sementara waktu, mereka memahami dengan sangat jelas pencapaiannya di masa lalu. Dia adalah orang pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis dalam sejarah manusia, penyebab Kaisar Dewa Iblis meluncurkan perang suci, namun didukung oleh aliansi pembunuh Dewa Iblis. Masing-masing pencapaian ini cukup mengejutkan, puncak yang tak tertandingi. Yang Wen Shao dan Duan Yi juga ksatria yang sangat berbakat, keduanya jenius di usia muda mereka.
Jika mereka berada di generasi sebelumnya, mereka pasti akan menjadi target pengasuhan paling berharga untuk aliansi. Tapi karena mereka lahir di generasi yang sama dengan Long Haon, mereka ditakdirkan untuk tetap tersembunyi di bawah latar belakang Scion of Light. Haon,